Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bantuan Presiden untuk korban bencana tidak bisa dicairkan. Terpidana kasus korupsi dana hibah, KONI Padang bayar uang pengganti. Beda gaya reses anggota DPRD Sumatera Barat. Kejaksaan Negeri Padang menerima pembayaran uang pengganti dari salah satu terpidana kasus korupsi dana hibah KONI Padang, Agus Suwardi, pada Senin sore. Uang pengganti yang diserahkan oleh terpidana kepada Kejaksaan Negeri Padang sebesar lebih dari 748 juta rupiah dan denda sebesar 200 juta rupiah. Oleh jaksa, uang pengganti itu langsung disetorkan ke kas negara. Kasih Intel Kejari Padang, Erianto mengatakan, dengan melakukan pembayaran uang pengganti, terpidana Agus Suwardi tidak perlu lagi menjalani hukuman pengganti atau subsidiar. Putusan Majelis Hakim Tingkat Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan hukuman kepada Agus Suwardi selama 5 tahun penjara, uang pengganti 748 juta rupiah lebih, dan denda 200 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan oleh terpidana, maka diganti dengan hukuman 1 tahun, dan denda diganti dengan hukuman penjara 2 bulan. Karena terpidana telah membayar uang pengganti, terpidana hanya menjalani pidana pokoknya saja, yakni 5 tahun penjara. Sedangkan untuk 2 terpidana lainnya, yakni Davidson dan Nazar, belum membayar uang pengganti dan juga denda. Pihak terpidana belum penuh menjalankan proses hukum yang dibebankan, yang diputus oleh dia. Oleh karena itu, sebelum masa berakhirnya pidana penjara yang dijalankan, kami berupaya agar pihak terpidana mempunyai itikat baik untuk membayar. Karena untuk kepentingan terpidana ini sendiri, sehingga dengan dia membayarkan ini, maka pidana penjara yang sudah dijalani tidak perlu lagi dijalankan untuk subsidiarnya. Seperti itu yang didapat oleh terpidana. Agus Suwardi merupakan satu dari 3 terpidana dalam perkara kasus korupsi dana hibah KONI Padang tahun anggaran 2018 hingga 2020 yang berasal dari APBD Padang. Dari hasil audit terungkap, dana sebesar 3,1 miliar rupiah tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Robi Ham melaporkan dari Padang. Dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di kantor DPJ. Anggota DPRD Sumatera Barat memiliki gaya reses yang berbeda-beda, seperti yang dilakukan Albert Hendra Lukman dari PDIP ini. Senin lalu, ia mengumpulkan konstituennya untuk menghadiri reses, sekaligus memberikan informasi tentang beasiswa program Indonesia Pintar. PDIP Padang menyalurkan 3.000 lebih penerima program beasiswa Indonesia Pintar. Sedangkan untuk Sumbar, berjumlah 8.000 orang. Untuk murid SD, akan menerima uang Rp450.000 per tahun per orang. Pelajar SMP, Rp750.000 per tahun per orang. Dan untuk siswa SMA, akan menerima Rp1 juta per tahun per orang. Dalam satu keluarga, bisa mendapat lebih dari 1 orang anak, jika memang dinilai memenuhi kriteria. Dananya berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dwi Anggraini, uang turun. Pembelajaran anak saya. Jadi berkat bantuan dari Bapak Albert, Jalan Hamka, sudah meringankan beban Meldawati, saya sebagai Padang Sarai. orang tua. Berapa orang anaknya dapat, Pak?
anak saya sendiri. Adinda Saputri, Kelas 2 Padang SMA. Sarai. Udah berapa tahun dapat? Hanya 1 Gatilia. tahun kata Pak Albert kan. Bahwa memang PDI Perjuangan Kota Padang yang di mana saya itu selalu mendapatkan kuota, ya, kuota tentang soal PIP, kuota tentang bedah rumah, sehingga Hermawati, kemudian di dalam Jalan reses-reses ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, saya mengumpulkan masyarakat yang menerima bedah rumah atau masyarakat yang dikabulkan PIP anak-anaknya, ya kemudian tentu sambil Rosa saya Susanti, meminta masukan informasi Muranji, kepada dari Muranji. masyarakat. Lain lagi dengan yang dilakukan Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi. Politisi PKS ini lebih memilih menampung aspirasi masyarakat dan meminta mereka untuk menunjuk koordinator dari kelompok mereka sendiri agar lebih fokus saat menyampaikan aspirasi. Setiap warga memiliki usulan dan aspirasi yang berbeda-beda, walaupun tinggal dalam satu kelurahan ataupun lingkungan yang sama. Harus ada koordinatornya, sehingga nanti kita tahu untuk masalah-masalah infrastruktur apa yang perlu jadi skala prioritas, untuk pemberdayaan ekonomi apa yang jadi skala prioritas, untuk pendidikan apa yang jadi skala prioritas. Nah, kalau ini bisa mereka buat, susun ini tim di tingkat kelurahan yang mewakili RW atau RT, sehingga tertampung semuanya nanti. Hasil dari kegiatan reses anggota Dewan yang terhormat ini akan ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota Dewan, sesuai dengan aspirasi yang masuk, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Dua balita yang berjenis kelamin laki-laki dibuang oleh orang tuanya di Masjid Thayyibah di kawasan Alai Timur, Kelurahan Pasa Ambacang, Kecamatan Kuranji pada Selasa pagi. Mendapatkan laporan adanya dua balita yang ditinggal oleh orang tuanya, polisi dari Polsek Kuranji langsung mendatangi lokasi. Setelah mendapatkan keterangan saksi yang merupakan warga sekitar dan pengurus masjid, diketahui orang tua balita itu merupakan pasangan muda yang biasa mengamen di dekat lampu merah bypass Kuranji. Karena kedua anak balita ini dibuang oleh orang tuanya, polisi kemudian mengantar dan menyerahkannya ke kantor Dinas Sosial Padang. Masjid Thayyibah memang sering dijadikan tempat menginap oleh anak jalanan maupun mereka yang tidak memiliki tempat tinggal di Padang. Namun biasanya setelah pagi hari, mereka kemudian pergi untuk mengamen atau meminta sedekah di jalanan. Warga saya ada yang meninggalkan anak di Masjid At-Taubah di Kampung Lalang, saya laporkan ke Polsek, terus ditanggapi langsung Polsek, ya langsung ditanggapi oleh personil Polsek, dan anak itu diamankan dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Padang, ya dalam keadaan sehat. Ini dia laporan yang bisa kita berikan dari warga, dan kita cek karena di sini banyak anak-anak jalanan. Pengurus Masjid Thayyibah mengatakan, pihaknya tidak bisa mengusir orang yang menumpang istirahat di masjid, karena masjid merupakan milik bersama umat muslim. Namun untuk istirahat di malam hari, tidak diperkenankan di dalam masjid. Mereka yang bermalam hanya diizinkan istirahat di teras masjid. Sering Pak, kadang 2 kali seminggu. Kadang sekali, kadang 10 hari 1 kali datang. Mereka di sini nginap di sini Pak ya? Tidur dari jam 3 subuh, nanti udah mau terbit matahari dia pergi. Karena dia bertiga, orang tua itu ada mungkin itu ada iparnya 3, 2 laki 1 perempuan. Oh, jadi 3 dewasa ya Pak ya? Iya. Laki 1. Dia tidur di sebelah sana terus tuh. Saat ini, kedua anak telah diserahkan ke Dinas Sosial Padang. Namun, pihak Dinsos belum berkenan memberikan pernyataan dengan alasan kedua anak di bawah umur dan saat ini masih diobservasi petugas. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.